kuari isusi hidup malu kuaki. Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023, diambil dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kehidupan kita dalam keadaan takut, tentu mempengaruhi iman kita. Iman kita boleh jadi goyah. Para rasul sebelum turunnya Rohul Kudus sesuai yang dinubuatkan oleh perjanjian lama atau terutama yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid Tuhan Yesus dalam keadaan ketakutan. Mereka mengurung diri sehingga mereka tidak dapat berbuat sesuatu sesuai dengan pesan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Rohul Kudus-Nya kepada mereka. Para murid, para rasul menjadi berani setelah mereka dipenuhi Rohul Kudus, dan Petrus menjadi berkhotbah, berani berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang selama ini mereka bersembunyi di rumah atau mengurung diri. Tetapi Petrus berkhotbah, dan nats khotbah Petrus diambil dari kitab perjanjian lama yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 32. Dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itulah kutipan Petrus dalam khotbahnya kepada orang banyak. Nabi Joel menubuatkan akan datangnya Rohul Kudus, dan Rohul Kudus digenapi oleh Yesus setelah kematiannya. Dia mencurahkan Rohul Kudus-Nya kepada para muridnya, dan melalui Rohul Kudus itulah menjadikan mereka jadi berani bersaksi bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan, Yesus sendiri adalah Raja, Yesus sendiri adalah Roh itu sendiri. Di dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, dikatakan berseru dalam nama Tuhan. Apa makna kata berseru dalam khotbah Petrus tersebut? Kata berseru yang didasarkan dalam nama Yesus, makna adalah agar orang percaya berdoa dan berseru kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus. Kata Yesus dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi yang mau ditekankan oleh Petrus supaya orang percaya berdoa dalam nama Yesus.
Itu yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 23. Jadi turunnya Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan rohnya, roh penolong. Roh Kudus adalah roh penolong. Bila kita berdoa kepada Bapa, harus melalui nama Yesus. Dia yang menolong, yang berseru-seru kepadanya. Roh Kudus menolong orang percaya. Roh Kudus menolong orang yang kecewa atau patah hati. Tetapi bila kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Itu janji Tuhan. Tuhan sendiri yang menjanjikan akan hadir melalui Roh Kudus-Nya untuk menolong orang yang berseru dalam namanya. Paulus pernah mengatakan dalam Rom 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya membantu kita dalam doa kita. Kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri berjanji, dan panggilan Tuhan dalam perjanjian lama, dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bila kita berseru di dalam nama Yesus, Allah sendiri mendengar apa yang kita mohonkan kepada Bapa atau kepada Yesus sendiri. Yesus yang disalibkan, yang mati dalam kemanusiaannya, Dia sendirilah yang datang, Dia sendirilah yang mendengar, Dia sendiri menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Namanya yang kita kuduskan. Yesus Kristus adalah roh itu sendiri. Dia sendiri yang memberikan kekuatan kepada orang yang berdoa kepada Dia. Rohnya sendiri yang menolong kita. Bila hidup kita goyah, bila kita dalam keadaan susah, Tuhan mengajari kita melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya kita tetap teguh, kita harus berdoa, kita harus percaya kepada namanya, dan di dalam namanya kita berseru kepada Bapa. Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang percaya. Jadi hidup kita bukan dalam kesendirian lagi, tetapi Yesus sendiri melawat hidup kita. Yesus sendiri datang ke dalam hati dan pikiran kita. Dia mengarahkan kehidupan kita. Dia menolong kita. Itulah Tuhan kita yang maha ajaib itu. Yang walaupun Dia sudah di surga, tetapi Roh Kudus-Nya hadir dalam kehidupan kita. Itulah yang mau kita imani. Yesus sendiri dan Roh-Nya, Dia beserta kita. Dia penolong kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menjanjikan bahwa dalam kelemahan, dalam keadaan kesusahan, bila kita berdoa di dalam namanya, Tuhan menolong. Itu makanya dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Itu kesaksian Mazmur 16 ayat 8-9. Dan janji Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, kita tidak akan goyah kalau kita
mempercayai Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita pegang dan kita ingatlah namanya itu, supaya kita mendapat berkat yang melimpah melalui penyertaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Karena berkat kasih setia-Mu, kami beroleh hidup. Engkau memberikan pagi hari, dan pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bila iman kami goyah, bila kami dalam keadaan takut, bila hidup kami dalam keadaan susah, Tuhan tetap hadir. Tuhan mengajari kami supaya kami berdoa dan mempercayakan diri kami di dalam iman, yaitu dalam iman memanggil nama-Mu. Tuhan menjanjikan Roh Kudus-Mu hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kehidupan kami damai, mendapat damai dari surga, yaitu damai sejahtera. Tuhan, bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kedukaan, tolonglah mereka, berikanlah Roh Kudus-Mu, supaya tetap mereka beriman dan berseru-seru di dalam nama anak-Mu, Yesus yang kami imani. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.